Episode 187 yang bakal tayang besok di hari Sabtu sore teman-teman bukan cuman menyajikan tentang bagaimana pengejaran Marsha, penyelamatan dari Kayla itu sendiri ya. Pokoknya episode besok tuh hampir mungkin setengah durasi, habisnya tuh mencari Kayla, menyelamatkan Kayla dan mengejar Marsha. Tapi ada yang unik nih teman-teman. Mimin akan bahas tentang Aditya dan juga Bu Cynthia untuk episode besok khusus. Kenapa? Karena ini semakin nyebelin banget. Dan pada akhirnya bikin Bu Cynthia pun juga capek sekali. Ya simpelnya adalah Bu Cynthia nih muak aja melihat bagaimana Aditya yang terus-terusan mengancam Bu Cynthia dengan cara-cara yang tidak wajar. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng dan tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi pada episode besok dikala semua orang fokus buat menyelamatkan Kayla, teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Pak Aditya? Ya, Pak Aditya justru malah datang kembali ke rumah sakit untuk mencari petunjuk-petunjuk siapakah anak yang dulu ditinggalkan oleh Bu Cynthia. Ya Bu Cynthia kebetulan lagi santai-santai aja di rumah karena masih stres mikirin permasalahan Aditya. Nah awalnya Bu Cynthia berpikir, kayaknya hari ini mau nyantai aja deh. Gak mau gimana-gimana, pokoknya mau nyantai aja, gak mau diganggu dan lain sebagainya macamnya. Tapi ternyata teman-teman, Bu Cynthia pun juga pada akhirnya gak bisa santai karena dihubungi oleh Aditya. Aditya tuh kayak ngajak dinner, ngajak pergi, ngajak ketemu dengan mengancam bakal ngebongkar semuanya kepada Dikta dan lain sebagainya macamnya. Terus Bu Cynthia pun juga akhirnya kesal kan, karena Aditya ini selalu memainkan semua rahasianya dengan cara-cara yang seperti ini. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya Bu Cynthia ya udah jujur aja sama Dikta, terus minta bantuan Dikta untuk ngebongkar semua kebusukan Aditya kan. Simpelnya sih kayak begitu teman-teman. Karena kalau ibaratnya Bu Cynthia kayak begini, maka Bu Cynthia akan terus dihantui oleh rasa bersalah, rasa takut, dan dihantui oleh rasa deg-degan yang gak ada ujungnya. Kayak orang yang terancam aja, kayak orang yang punya utang terus ditagih, gemeteran, ketakutan. Pokoknya tuh serba salah aja. Mau tidur serba salah, makan gak pengen, minum gak nafsu. Pokoknya tuh hidup tuh kayak gak enak aja teman-teman. Nah itulah yang dirasakan oleh Bu Cynthia. Muak, akhirnya Bu Cynthia pun juga mengancam balik. Nah di pikirannya Aditya ketawa-ketawa aja. Hehehe. Dengan berharap kalau Bu Cynthia itu cuma bercanda. Tiba-tiba setelah semua orang berhasil menyelamatkan Kayla dan juga pada akhirnya berhasil dalam tanda kutip menangkap Marsha, kan udah tuh reda dulu. Nah Bu Cynthia akhirnya ngaku kepada Dikta tentang semuanya. Dikta marah dan lain sebagainya macam, tapi Dikta akhirnya mengerti teman-teman. Terus ya udah, karena ingin bahas dulu ya masalah Dikta, kenapa Dikta pada akhirnya mengerti. Kenapa? Karena akhirnya Bu Cynthia pun ngejelasin dari awal sampai akhir. Bukan Bu Cynthia yang gak mau berjuang untuk mengambil anak tersebut, tapi masalahnya Bu Cynthia kala itu tuh gak punya uang dan ditinggal suami pertamanya. Jadi kalau teman-teman ngelihat berita orang yang gak punya uang, gak bisa bayar biaya persalinan sehingga harus meninggalkan anak, dan bahkan lebih banyak tuh kayak ibu yang melahirkan juga, itu tuh udah nggak aneh di kita tuh teman-teman. Makanya ini cukup menyedihkan juga. Dan kenapa cerita ini diangkat tuh karena ini ngambil semua beberapa fakta yang terjadi di negeri ini. Dijelasin tuh sama Bu Cynthia. Awalnya Dikta marah sesuai dengan prediksi lah dari Bu Cynthia. Tapi setelah dijelaskan dari awal dan lain sebagainya macamnya, Dikta pun juga pada akhirnya pun mengerti dan justru malah bersimpati kepada Bu Cynthia. Udah aman nih teman-teman, aman ya udah. Akhirnya apa? Bu Cynthia pun juga datang ke rumahnya Aditya. Awalnya minta ditemenin sama Dikta. Tapi karena Bu Cynthia udah punya rasa pede yang cukup tinggi dan juga udah dapet restu lah. Udah dapet kepercayaan diri datang dari Dikta. Alhasil ya udah Bu Cynthia pun juga nggak perlu lagi ditemenin sama Dikta dan datang pergilah ke rumah Aditya. Bayangin, bahkan sebelumnya menelpon dulu pembantu di rumah, nanyain Rianti dan sebagainya macamnya. Dan pinternya tuh datangnya malam, sehingga ya kalau malam kan Aditya udah pasti udah di rumah teman-teman. Ya udah akhirnya ya udah berkat kayaknya dibantu juga sama Kenzo si feeling Mimin ya, sehingga kayaknya Kenzo ngobungin Aditya tuh untuk ketemu di rumah. Terus
Aditya kesenengan akhirnya pulang, nunggu Cynthia di rumah. Kayaknya kayak gitu sih. Karena itu tadi ya, Bu Cynthia udah dapetin restu dari Dikta sehingga punya rasa percaya diri yang tinggi dan gak takut lagi sama Aditya. Nah ya udah, pada akhirnya semua berkumpul di rumah Aditya. Ada Aditya, ada Kenzo, ada Aurel, ada Bu Rianti juga. Datanglah tak 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 Bu Cynthia secara perlahan masuk ke rumah Aditya. Senang karena kalau buat Aditya nih emang agak nyebelin ya, kayak mata keranjang banget lah Aditya ini tuh. Ngelihat Bu Cynthia aja tuh udah seneng banget teman-teman. Jadi kayak anak kecil yang baru jatuh cinta. Bahkan kalau menurut Mimin ya, Aditya nih malah lebih memalukan dari orang yang baru pertama kali jatuh cinta gitu loh. Bahkan mungkin lebih dewasa anak-anak zaman sekarang ketimbang Aditya itu sendiri. Karena Aditya pun juga pada akhirnya bener-bener bikin malu banget. Sehingga apa? Pada akhirnya pokoknya bikin malu aja teman-teman. Pasti ilfeel banget deh ngeliat kelakuan Aditya, mulai dari ditelepon hingga akhirnya disamperin sama Bu Cynthia. Ya udah, pada akhirnya simpelnya Bu Cynthia datang dan langsung bilang semua sifat busuk Aditya, kebiasaan busuk Aditya, dan apa saja yang dilakukan oleh Aditya. Kaget kan? Karena pikirnya bakal makan malam bareng gitu loh. Terus bingung kan? Terus nyeritain lu kemarin ketemu di hotel ini, di cafe ini, di sini, diancam gini, ditelepon gini, bahkan pernah begini, pernah begitu. Pokoknya dijelasin sampai sedetailnya, sampai bikin Aditya keringat dingin. Nah, kita semua tahu Aditya udah 3 kali bikin kesalahan. Mulai dari Gisel, mulai dari Bu Cynthia, terus sebelumnya pun juga ada. Dan pada akhirnya mungkin 4 atau 5 kali yang lupa, saking kebanyakan Aditya bikin masalah. Kaget kan? Karena Kenzo, Aurel dan juga Rianti ini berpikir kan bukannya Aditya izinnya keluar kota ya, kayak begitu kan. Nah sebetulnya di momen ini kalau nanti teman-teman lihat ya, Bu Rianti ini udah nggak peduli. Jadi ibaratnya tuh Bu Rianti bertahan karena anak-anak aja, ngelihat Aditya yang kayak begitu udah tahu sebetulnya. Makanya kalau teman-teman perhati ini 2-3 hari sebelumnya ya, pada saat Aditya minta izin keluar kota, kan ada tuh perkataan dari Bu Rianti. Buat teman-teman yang masih ingat boleh komen di bawah. Bu Rianti bilang sebenarnya mau keluar kota kayak gimana pun juga aku udah nggak peduli mas, dalam hati tapi ngomongnya yang terpenting sekarang gimana caranya bisa hidup, bisa kerja untuk anak-anak dan buat Mutiara. Udah ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena percuma Aditya nih kalau suami udah punya perangai sifat sikap seperti Aditya, mata keranjang, terus deketin perempuan padahal udah punya anak perempuan juga, anak udah 2, punya istri juga, ya udah nggak akan pernah berubah. Orang kalau udah selingkuh sekali itu pasti berkali-kali teman-teman. Itu tuh pasti. Psikologisnya ada, teman-teman boleh baca di internet setelah nonton video ini itu tuh ada. Makanya orang yang berselingkuh tuh pasti kalau istrinya udah sadar dan pintar, pasti nggak mau maafin karena susah buat berubah. Ya udah, kaget dengan sebagai macamnya. Akhirnya ya udah Rianti pasrah aja. Terus di sini Kenzo, Aura pun juga marah. Terus apa yang dilakukan Aditya? Bohong. Bu Cynthia bohong dan lain sebagainya macamnya. Bu Cynthia akhirnya membeberkan beberapa bukti yang pada akhirnya apa ya, teman-teman udah bisa prediksi Kenzo dan Aurel pun juga pergi dari rumah bersama Bu Rianti. Nah mudah-mudahan sih perginya ke rumah Mutiara ya, mumpun Mutiara lagi sendirian nih ibaratnya. Itu tadi sebuah konsekuensi teman-teman. Makanya Mimin senang banget ya dengan Bu Cynthia yang seperti ini, biar bisa membuktikan untuk jangan pernah lagi dalam tanda kutip dikucilkan seperti ini, diperlakukan tidak baik dengan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Aditya. Good job buat Bu Cynthia. Semoga ini bisa mengakhiri semua kelakuan Aditya dan semoga bisa berubah ya, karena sejujurnya ngelihat Aditya yang terus-terusan bikin masalah seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan terakhir tuh bikin geleng-geleng kepala. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.